Permisi Bu. Selamat datang di Apotek kami, ada yang bisa dibantu Bu? Ada Ibu. Saya di sini mau menebus obat Ibu. Dan luar resepnya Ibu? Ada Ibu, ini resepnya. Saya lihat dulu ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, resepnya semuanya tersedia di sini. Apakah semuanya diambil full atau bagaimana? Iya Bu, diambil dulu aja Ya. Nanti kami siapkan dulu. Ibu boleh tunggu di sebelah sana. Nanti kami panggil ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Atas nama Bapak Ilman. Saya Ibu. Oh iya Pak Ilman. Sebelumnya atas nama siapa Bu? Siapanya Pak Ilman? Itu Bu, anaknya Ibu. Ya. Ini obat Bapak Ilman lumayan banyak Ibu, dan sebenarnya butuh penjelasan lengkap. Sebelumnya bapaknya udah pernah mengkonsumsi obat-obatan ini? Belum pernah. Oh, pertama kali ya Bu ya. Oh, kalau Ibu bersedia, kami bisa memberikan konseling sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, konseling ini sama apoteker kami. Jadi sebelumnya Ibu boleh bayar obatnya dulu. Nanti setelah pembayaran, boleh langsung ke ruang konseling kami sebelah sana. Baik Ibu. Permisi Bu. Iya Ibu, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Iya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri ya Bu. Perkenalkan saya Apoteker Resi yang bertugas di apotek pada hari ini ya Bu ya. Sebelumnya saya izin untuk minta waktu Ibu 5-10 menit untuk melakukan konseling terkait penggunaan obat-obatan ini ya Bu ya, karena saya bisa mengidentifikasi nih masalah-masalah yang terkait dengan obat-obatan ini. Sebelumnya apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Sebelumnya saya dengan siapanya pasien ya Bu? Saya anaknya pasien. Anaknya Pak Irman ya Bu ya? Jadi Bu, tujuan dilakukannya konseling ini adalah untuk memastikan pengobatan yang diterima oleh Bapak itu dapat sesuai dengan dan dapat berjalan dengan optimal ya Bu ya. Jadi saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah terkait pengobatan Bapak sehingga Bapak bisa menerima pengobatan yang efektif ya Bu ya. Sebelumnya saya izin untuk meminta data identitas pasien ya Bu ya, untuk data pasien di apotek kami. Apakah boleh Bu? Boleh Bu. Sebelumnya benar dengan Bapak Ilman ya Bu ya? Iya Ibu. Tanggal lahirnya berapa Bu? Boleh disebutkan Bu? Tanggal 5 bulan 8 tahun 70. Baik, berarti umurnya 55 tahun ya Bu ya? Iya Ibu. Untuk pekerjaan Bapak sekarang apa Bu? Itu Ibu, tidak bekerja Ibu. Oh, tidak bekerja. Untuk alamat Bapak Bu? Alamat di itu Bu, di Ganting Bu. Di Ganting. Untuk nomor yang bisa dihubungi Bu? 08 13 22 54 01. Nah, baik. Sebelumnya Bapak punya riwayat alergi terhadap obat atau makanan tertentu nggak Bu? Nggak ada Ibu. Nggak ada. Bapak ada riwayat penyakit yang lain nggak Bu? Tidak ada Ibu. Oh, nggak ada. Sebelumnya saya ingin untuk bertanya, pertanyaannya agak sensitif untuk Bapak ya Bu ya. Bapak ada merokok nggak Bu? Tidak Ibu. Tidak ada. Kalau minum kopi Bu? Jarang Ibu. Jarang, tapi ada ya Bu ya? Ada. Untuk minum alkohol ada nggak? Enggak ada Ibu. Enggak ada. Jadi Bu, sebelumnya keluhan-keluhan apa yang dirasakan oleh Bapak saat ini Bu? Keluhan yang dirasakan oleh Bapak saya itu kayak seperti leher bagian belakang Ibu kayak berat, kemudian pengucapannya itu kayak penuh gitu Bu, dan kemudian anggota tubuh bagian sebelah kanan itu kayak lemas gitu Ibu. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Berarti Bapaknya benar ya Bu ya, dari pasien Dr. Siti Mariani ya Bu ya? Iya Ibu. Sebelumnya Bapak baru pertama kali ya Bu menerima obat ini? Iya Ibu, baru pertama kali. Terus apa yang sudah dijelaskan oleh dokter terkait dengan penggunaan dari obat ini Bu? Enggak ada Bu, tapi saya lupa Ibu. Oh gitu, baik, nggak apa-apa Bu. Terus apa yang sudah dijelaskan oleh dokter terkait cara penggunaan obat ini Bu? Penggunaannya Ibu, cuman kayak minum 3 kali sehari, kayak gitu. Cuman kayak gitu aja ya, kayak gitu aja. Terus apa yang sudah dijelaskan oleh dokter terkait hasil yang diharapkan dari penggunaan obat ini Bu? Lupa saya Bu. Lupa. Apa Ibu? Nah, jadi saya bantu jelaskan kembali ya Bu ya. Jadi Bapak ini dapat 6 macam obat Ibu. 6 macam obat. Yang pertama itu ada piracetam tablet
1200 mg ya Bu ya. Ini. Nah, ini minum 2 kali sehari pada pagi dan juga 4 jam sebelum tidur ya Bu ya pada malam hari. Dan minum setelah makan. Gunanya itu untuk menjaga atau meningkatkan fungsi otak dan membantu aliran darah ke otak juga pasca terjadinya stroke Bu. Nah, jadi kadang kan orang stroke ini dia kadang ingatannya bisa menurun Bu. Nah, jadi ditingkatkan sama piracetam ini ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada lansoprazol kapsul 30 mg. Ini diminum 1 kali sehari Bu, pada 30 menit sebelum sarapan ya Bu ya. Jadi sebelum sarapan Bapak minum lansoprazol dulu, baru makan sarapan. Setelah itu baru nanti lanjut ke obat-obat kayak piracetam dan lain-lainnya Bu ya. Nah, lansoprazol ini gunanya itu untuk melindungi lambung dari obat-obatan yang mengiritasi lambung, kayak Bapak kan dikasih sama dokter juga piracetam sama clopidogrel ya Bu ya. Nah, obat ini tuh bisa mengiritasi lambung, jadi dikasih sama dokter, diresepkan sama dokter juga lansoprazol ini untuk melindungi lambungnya ya Bu ya. Selanjutnya ini ada clopidogrel Bu. Clopidogrel tablet 75 mg. Ini diminum 1 kali sehari pada siang hari ya Bu ya setelah makan. Gunanya ini adalah untuk mencegah penyumbatan pada pembuluh darah. Jadi dia bisa menurunkan risiko terjadinya stroke lagi ya Bu ya. Nah, clopidogrel ini mungkin pada sebagian orang bisa menyebabkan pendarahan Bu, tapi itu sebagian orang nggak seluruhnya ya Bu ya. Nah, pendarahan itu misalnya kayak memar, BAB-nya hitam ya Bu ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi sama Bapak, itu langsung dikonsultasikan kepada dokter ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ada asam folat tablet 1 mg. Ini diminum 2 kali sehari pada pagi dan juga pada malam hari ya Bu ya setelah makan. Gunanya asam folat ini adalah dia adalah suplemen vitamin B9 yang gunanya untuk membantu pembentukan sel darah merah. Jadi dia bisa memperlancar aliran darah juga, jadi bisa menurunkan faktor risiko stroke-nya ya Bu ya. Selanjutnya ada amlodipin tablet 10 mg. Ini diminum 1 kali sehari pada malam hari. Nah, Bapak didiagnosa oleh dokter itu tekanan darahnya juga tinggi ya Bu ya? Iya. Jadi diturunkan sama amlodipin ini ya Bu ya, jadi tensinya bisa normal kembali. Nah, amlodipin ini juga diminum setelah makan ya Bu ya pada malam hari. Dia tuh bisa menyebabkan pusing Bu setelah minum amlodipin ini. Jadi makanya saya letakkan dia pada malam hari. Jadi kalau misalnya dia pusing, itu bisa langsung tidur Bapak ya Bu ya. Oh iya Ibu, saya ingin bertanya Ibu, ini kan banyak obatnya kan Bu. Nah ini berapa lama ya Bu bapak saya minum obat ini Bu? Semua obat ini tuh rata-rata diminum 8 hari ya Bu ya, kecuali asam folat itu diminum 4 hari. Nah, jadi kalau misalnya udah habis nih obatnya, jadi Ibu langsung konsultasikan lagi kepada dokter ya Bu ya. Baik Ibu. Pantas tadi itu Bu. Disuruh konsultasi ya. Iya. Oh ya, saya belum jelasin ya Bu ya penyimpanan obatnya di rumah sama tak obat? Sepertinya nggak ada Bu. Oh, nggak ada. Gak apa-apa Bu. Jadi obatnya itu bisa disimpan di lemari atau wadah plastik itu atau wadah yang kering ya Bu ya pokoknya. Dia terhindar dari sinar matahari dan juga dari jangkauan anak-anak. Di rumah dan anak Bu. Ada Ibu. Nah, jadi kalau bisa taruh obatnya tuh kayak di atas lemari tapi yang udah dijangkau sama ibu dan juga bapak ya Bu ya. Jadi bisa ingat juga minum obatnya. Terus jauhkan dari jangkauan anak